Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki hari ke-21 dalam 40 Day to Build Up Our Faith. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki hari ke-21. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, selama 21 hari ini Bapak Ibu Saudara dikuatkan iman Bapak Ibu Saudara. Engkau semakin bertumbuh, imanmu semakin kokoh, sehingga imanmu tidak tergoncangkan di tengah goncangan ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tengah masa pandemi, di tengah masa krisis ini, pertolongan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Pertolongan Tuhan sangat terbukti Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita akan melihat dalam perjalanan bangsa Israel. Satu kali Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mereka menangis di sekeliling kemah Musa. Dan mereka meminta makan daging. Dan Musa berkata di dalam Bilangan 11 ayat 13 kepada Tuhan, "Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan." Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mereka meminta makan daging dan dikatakan semua mereka menangis. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau semua bangsa Israel menangis di hadapan Musa. Musa berkata, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Di ayat berikutnya dikatakan, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya." Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita di tengah masa krisis ini kita merasa sendiri dan kita berkata, "Tuhan, aku gak sanggup lagi. Tuhan, aku gak mampu lagi." Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau kita sendiri. Tuhan mau di tengah masa krisis, masa pandemi ini, Tuhan mau kita hidup dalam komunitas. Sama seperti Tuhan berkata kepada Musa, "Jangan engkau seorang diri, tapi kumpulkanlah 70 tua-tua. Maka aku akan mengambil roh yang ada padamu dan memberikannya kepada mereka, sehingga engkau bersama-sama dengan tua-tua itu dapat menanggung seluruh beban ini." Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sudah hidup di dalam komunitas saling? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah setia untuk bersekutu di dalam komunitas Bapak Ibu Saudara? Di dalam Galatia 6 ayat yang kedua dikatakan, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Tuhan mau kita saling Bapak Ibu Saudara. Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Bapak Ibu Saudara, mari di tengah masa yang sukar ini kita hidup di dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara, jangan melewatkan waktu-waktu engkau bersekutu dengan komunitasmu lewat media online, baik Zoom atau media online yang lain. Pastikan Bapak Ibu Saudara hadir. Pastikan Bapak Ibu Saudara saling bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Biarlah yang kuat menolong yang lemah. Biarlah yang lebih membantu yang kurang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita berjalan bersama-sama. Tuhan mau kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara bersama-sama di dalam komunitasmu, iman Bapak Ibu Saudara akan semakin dikuatkan. Iman Bapak Ibu Saudara akan semakin bertumbuh. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara dapat melewati krisis ini. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara dengan komunitasmu, engkau dapat menjadi berkat di tengah masa krisis dan pandemi ini.
Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, di tengah masa krisis dan pandemi ini kita belajar dari sejarah bangsa Israel dikatakan, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bapak Ibu Saudara, jawaban atas persoalan, jawaban atas krisis, jawaban atas pandemi yang kita lalui ini adalah Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memimpin. Tapi Bapak Ibu Saudara, sama seperti bangsa Israel, Tuhan berbicara kepada Musa agar Musa berkata kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu untuk besok. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau hari-hari ke depan ini kita menguduskan diri kita. Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara rindu melihat pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan dan perlindungan Tuhan dalam hidupmu? Mari di tengah masa pandemi ini kita menguduskan pikiran kita. Kuduskanlah hatimu, kuduskanlah perkataanmu, kuduskanlah tindakanmu. Bapak Ibu Saudara, kuduskanlah dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita perlu, Bapak Ibu Saudara, menguduskan kehidupan kita. Mari kita terus mengingat darah Yesus yang telah menyucikan, menguduskan kehidupan kita. Hanya orang yang kudus yang dapat melihat Tuhan. Hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bilangan 11 ayat 19 dikatakan, bukan 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari tanah Mesir? Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan buat kehidupan kita, rancangan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan kepada bangsa Israel bukan 1 hari, tapi sebulan penuh sampai keluar daging dari hidung mereka, karena mereka menolak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari di tengah masa krisis ini kita bergantung sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, jangan kita menolak Tuhan. Percayalah, penyediaan Tuhan berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Engkau akan melihat penyediaan, engkau akan melihat pemeliharaan, perlindungan dan tuntunan Tuhan ketika kita menguduskan kehidupan kita. Dan dikatakan ayat berikutnya, tetapi kata Musa, bangsa yang bersama-sama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Kita sudah membaca di hari-hari sebelumnya, itu belum termasuk anak-anak dan wanita. Dan bangsa-bangsa lain, diperkirakan ada sekitar 3 juta orang yang keluar dari tanah Mesir. Dan Musa berkata, dapat bangsa yang bersama-sama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Bapak Ibu Saudara, Musa mulai meragukan perkataan Tuhan. Dia mulai melihat fakta, apakah bisa? Dan dia berkata, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Bapak Ibu Saudara, kalau Musa, orang yang begitu lembut hatinya, orang yang telah mengalami perjumpaan selama 40 hari 40 malam dengan Tuhan, orang yang sudah melihat laut terbelah, orang yang sudah melihat Tuhan mengeluarkan air dari bukit batu, orang yang sudah melihat bagaimana tula-tula atas tanah Mesir. Bayangkan kalau Musa dapat meragukan perkataan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai kita juga seperti Musa. Kita meragukan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mempercayai Dia. Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Di dalam ayat berikutnya Tuhan menjawab Musa, dikatakan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya. Di tengah masa pandemi, di tengah masa krisis ini, kita akan melihat apakah firman Tuhan akan terjadi kepada hidup kita atau tidak. Bapak Ibu Saudara, jangan membatasi Tuhan. Kita dapat membatasi Tuhan dengan apa yang kita percayai. Kita dapat membatasi Tuhan dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita perkatakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, Markus 9:23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Ada seorang ayah yang meragukan kemampuan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tidak ada yang mustahil, kata Yesus, bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, jangan kita membatasi Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa yang Bapak Ibu Saudara percayai hari-hari ini? Apakah engkau percaya Tuhan melindungi hidupmu? Apakah engkau percaya Tuhan sanggup memulihkan bisnis Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan sanggup memulihkan pekerjaanmu? Apakah engkau percaya Tuhan sanggup menyediakan, memelihara hidupmu di tengah masa pandemi ini? Bapak Ibu Saudara, apa yang kau percayai? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempercayai apa yang Tuhan percayai. Mari kita mempercayai apa yang Tuhan katakan. Mari kita mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Mari kita mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Sebab apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi, pasti digenapi, pasti ditepati di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dikatakan lalu ayat yang ke-31, bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, pertolongan kita datang dari Tuhan. Jawaban kita datang daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari seberang laut. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pernah melihat seberang laut? Kalau Bapak Ibu Saudara berdiri di satu sisi, engkau tidak bisa melihat seberang laut. Karena itu tidak terbatas Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dibawa oleh Tuhan burung-burung puyuh dari seberang laut. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong kita. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Bapak Ibu Saudara, dihamburkan Tuhan burung-burung puyuh. Dan dikatakan ke segala penjuru mereka berjalan sehari perjalanan jauhnya. Wow. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Sekitar 10 cm tingginya burung puyuh. Dihamburkannya di sekeliling perkemahan mereka. Sehari perjalanan jauhnya. Dan Bapak Ibu Saudara, 90 cm tingginya. Ini adalah kolam burung puyuh terbesar di dunia yang pernah ada di muka bumi ini. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, penyediaan Tuhan tidak terbatas Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dihitung. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam, Bapak Ibu Saudara, orang Israel tidak tidur sepanjang hari dan sepanjang malam itu. Dan sepanjang hari esoknya, 2 hari mereka dikatakan, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, setiap orang menangkap paling sedikit 1000 kilogram. Bapak Ibu Saudara, bayangkan, 1 orang 1 ton burung puyuh. Wow. Mau ditaruh di mana Bapak Ibu Saudara? Itulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Wow. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel 1 orang 1000 kilogram. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan.
Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas. Perkataan Tuhan pasti terjadi. Penyediaan Tuhan tidak terbatas. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, hari ini di tengah masa pandemi, di tengah masa krisis ini, mari kita terus membangun iman kita. Tetaplah hidup di dalam komunitas saling, hiduplah di dalam kekudusan, dan jangan membatasi Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau akan melihat di tahun ini, ketika Bapak Ibu Saudara tidak membatasi Tuhan, engkau akan berjalan di dalam kemustahilan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang sangat terbukti dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan dalam keluargamu, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kesehatan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa biar firman hari ini menguatkan, membangun iman Bapak Ibu Saudara, untuk engkau kokoh, untuk engkau menjadi teguh dan tidak tergoncangkan di tengah goncangan ini. Tuhan Yesus memberkati.